Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali bersama saya Mas Ayu Putri, dan hari ini kita akan menghadirkan sebuah talk show yang menarik di mana kita akan membahas mengenai isu stunting. Seperti yang kita ketahui pemirsa, bahwa saat ini pemerintah Indonesia tengah fokus untuk bisa bersama-sama kita mengentaskan stunting. Dan ada yang menarik mengenai stunting ini, bahwa ada sebuah program yang digagas, yaitu adalah program Genting untuk bisa menciptakan Cimahi Zero New Stunting. Lalu apa saja kira-kira upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi untuk bersama-sama kita mulai dari mencegah, kemudian juga bisa mengatasi permasalahan stunting yang ada di wilayah Kota Cimahi. Di hari ini kita akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Wali Kota Cimahi yang sudah bergabung bersama kami, yaitu adalah Bapak Letko Purnawirawan Ngatiana SAP. Beliau sudah hadir bersama kita. Halo Bapak, sehat Pak Ngatiana? Alhamdulillah sehat Mbak Ayu. Sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Baik, Bapak, ini menarik sekali membahas mengenai isu stunting karena tampaknya apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah Kota Cimahi ini betul-betul sangat progresif ya. Kita lihat bahwa upayanya tidak main-main, sinergitas dengan berbagai pihak juga dilakukan untuk bisa bersama-sama mengentaskan permasalahan stunting ini. Lalu sebetulnya kalau kita membahas mengenai stunting Pak, sebagai Wali Kota Cimahi, menurut pandangan Bapak, mengapa isu stunting ini begitu penting untuk kita tangani bersama, khususnya di wilayah Kota Cimahi? Silakan Pak Ngatiana. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Bahwa memang stunting itu sangat penting yang menjadi program kita ya. Sesuai dengan visi Indonesia, bahwa Indonesia itu memiliki visi ya, yaitu bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya untuk mencapai Indonesia Emas ini harus kita menyiapkan, yaitu modal yang paling penting adalah sumber daya manusia. Nah, bagaimana sumber daya manusia yang berkualitas? Agar nantinya kalau anak-anak kita lahir berkualitas sumber daya manusianya dan siap menjadi seorang pemimpin untuk masa depan demi negara yang maju. Gitu. Stunting juga ini bukan hanya soal badannya yang tinggi atau rendah ya. Ini ditentukan juga, stunting ini adalah termasuk kesehatannya sejak dalam kandungan, mulai persiapan dalam kandungan sampai melahirkan sampai 1000 hari, yang merupakan ini adalah pemeliharaan dari kita semuanya. Baik itu asupan gizi, kesehatannya, kemudian agar anak tersebut nanti lahir menjadi anak yang cerdas. Itu salah satunya adalah penyiapan kita agar Cimahi khususnya nanti adalah Zero New Stunting. Itu salah satunya. Sehingga kita menyiapkan anak ini untuk masa depan yang kondisinya sehat dan kuat, cerdas, sehingga menjadi seorang pemimpin masa depan. Oke, baik. Jadi karena ternyata untuk bisa membangun kota yang berkualitas pasti dibutuhkan SDM-SDM yang berkualitas. Betul, tadi, sumber ya? daya manusia yang siap, berkualitas, ya itu salah satunya penyiapan dari kita bersama. Oke, baik. Termasuk lingkungannya ya Mbak ya? Lingkungan ya, betul. Oh, betul. lingkungan itu termasuk bagaimana kita asupan gizinya, air minumnya, lingkungan, drainasenya, termasuk septic tanknya dan sebagainya. Itu kan mencemarkan, tidak menjadikan kehidupan yang sehat bagi anak dalam kandungan dan sebagainya. Itu salah satunya berpengaruh. Oke, luar biasa. Jadi memang tampaknya kalau kita berbicara mengenai permasalahan stunting ya pemirsa, ini bukan hanya perlu kita selesaikan atau tangani mungkin ketika sudah lahir. Justru upayanya ini perlu dilakukan, edukasi ini perlu dilakukan bahkan sebelum proses hamil begitu ya. Artinya ibu-ibu ini harus mengetahui bagaimana mungkin upaya dari konsumsi sehari-hari, makanan dan lain sebagainya Pak ya. Ini ngaruh banget ya ternyata ya Pak. Betul, sangat riskan sekali semenjak dalam kandungan ya. Dari dalam kandungan. Edukasinya seperti apa di dalam kandungan sampai lahir. Betul. 1000 hari kelahirannya juga harus kita perhatikan. Oke, 1000 hari kelahiran. Oke, bagaimana mungkin Bapak bisa dijelaskan prevalensi stunting di Kota Cimahi sendiri sejauh ini seperti apa? Prevalensi stunting di Kota Cimahi bahwa Cimahi ini cukup tinggi.
yaitu pada saat itu adalah 22,4%, ya. 22,4%. Sedangkan berdasarkan EPPGBM tahun 2025 itu sekarang adalah 10,7%. Itu yang terjadi. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata prevalensi di Jawa Barat. Tentu hal ini menjadi perhatian bagi kita semua untuk menurunkan prevalensi stunting di Kota Cimahi, untuk mewujudkan zero new stunting. Itu salah satunya cita-cita kita bersama. Cita-cita kita bersama artinya di sini pemerintah Kota Cimahi tidak bisa bekerja sendiri ya Pak ya, perlu adanya upaya dari berbagai pihak juga, kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan di sini. Mungkin Bapak juga dapat menjelaskan sebetulnya makna serta latar belakang diluncurkannya program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting ini apa sebetulnya Pak? Bahwa program itu adalah salah satu program yang diluncurkan oleh Kementerian Kependudukan, ya, Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam rangka yaitu mempercepat penurunan stunting. Program genting ini menekankan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menjadi orang tua asuh. Orang tua asuh. Bagi keluarga yang berisiko stunting, program genting mengoptimalkan kolaborasi keterlibatan pentahelik, yaitu salah satunya akademisi, kemudian pengusaha, pemerintah, media dan sebagainya. Itu adalah melibatkan dengan pentahelik. Oke, jadi pentahelik ini artinya betul-betul semua lini sektor dan semuanya berkolaborasi ya Pak ya? Berkolaborasi Mbak, itu dengan yaitu tadi pentahelik yang melibatkan salah satunya itu akademisi paling penting, media juga, pengusaha, pemerintah dan sebagainya. Itu salah satunya adalah pemerintah Kota Cimahi mendukung penuh pelaksanaannya karena sejalan dengan komitmen kami untuk mewujudkan Cimahi zero new stunting, yakni tidak ada lagi kasus stunting yang baru lagi di Kota Cimahi ini. Oke, baik. Jadi zero new stunting ini adalah gerakan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi untuk betul-betul bisa menyelesaikannya sampai ke titik zero ya. Kalau secara numeriknya zero, berarti artinya betul-betul kita harapkan tidak ada lagi. Iya gitu. Yang baru lagi ya Mbak ya. Betul-betul. Tapi ada yang menarik ya. Kita tahu bahwa pemerintah Kota Cimahi punya beragam program. Lalu apa yang membedakan genting dengan program dari pemerintah Kota Cimahi lainnya? Kita masih akan terus membahas mengenai hal ini. Tetap bersama kami akan segera kembali usai jeda. Informasi PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya. Dalam rangka memastikan kelistrikan di Jakarta tetap dalam kondisi aman dan andal, PLN UID Jakarta Raya siap siaga dan perkuat sistem keandalan untuk wilayah Jakarta. Upaya PLN UID Jakarta Raya dalam mendukung ekosistem EV di Jakarta melalui peningkatan infrastruktur EV dengan total 644 unit di Jakarta. Srikandi PLN UID Jakarta Raya siap siaga selama 24 jam untuk menjaga sistem keandalan listrik di Jakarta. Hal ini menjadi langkah nyata PLN untuk rakyat. Dalam rangka mendukung program Net Zero Emission, PLN UID Jakarta Raya terus meningkatkan layanan infrastruktur di Jakarta. Hal ini terbukti peningkatan sebarang lokasi SPKLU di Jakarta. PLN UID Jakarta Raya lakukan kegiatan berbagi kebahagiaan di Hari Pahlawan dengan memberikan sembako sebanyak 300 orang dan bantuan 10 paket perlengkapan jenazah. Dalam rangka memberikan kenyamanan listrik untuk rakyat di Jakarta, PLN UID Jakarta Raya berkomitmen menjaga sistem keandalan di Jakarta tetap aman.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami masih akan membahas mengenai Zero New Stunting, sebuah program yang digagas oleh pemerintah Kota Cimahi untuk kita bersama-sama nih membuat angkanya menjadi zero. Artinya kita harapkan tidak ada lagi stunting yang baru di wilayah Kota Cimahi. Tadi kita sudah membahas bahwa memang mengapa akhirnya pemerintah Kota Cimahi ini sangat concern atau peduli dengan permasalahan stunting adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah kota kalau tidak dipastikan SDM-nya bahkan sejak dalam kandungan adalah SDM-SDM yang akan dicetak secara berkualitas begitu ya Pak ya. Betul. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Nah, mungkin kita akan coba membahas dan membedah kembali Pak. Pemerintah Kota Cimahi ini banyak sekali programnya. Betul. Tapi yang menarik ya itu mengenai genting. Lalu sebetulnya apa Pak yang membedakan genting dengan berbagai program bantuan sosial lainnya dari pemerintah Kota Cimahi? Silakan Pak Garda. Ya, terima kasih Mbak. Jadi program genting ini bukan hanya program pemberian material atau sembako atau makanan dan sebagainya. Tetapi harus punya juga adalah program pendampingan. Ya. Pendampingan termasuk edukatif, edukasi terhadap mungkin ibunya dan anaknya, rumah tangganya. Sehingga itu memberikan edukasi pembinaan terhadap orang tuanya. Betul. Orang tua asuh juga tidak sekedar memberi atau tetapi ikut juga memastikan anak asuhnya ini tumbuh sehat, ya, kemudian keluarganya paham tentang pentingnya gizi, kebersihan, termasuk pola asuh yang baik. Nah, itu salah satunya. Jadi genting ini merupakan program yang membangun kepedulian dan perubahan perilaku, bukan hanya perbuatan ataupun bantuan sesaat saja. Nah, ini salah satunya kita merupakan kepedulian kita, gerakan bersama kita, dan kemudian juga kegotong royongan kita bagaimana untuk membantu upaya pencegahan terhadap stunting yang ada di Kota Cimahi. Oke, menarik ya. Ini upaya betul-betul serius begitu. Karena seperti yang kita ketahui pemirsa, bahwa tadi Bapak sudah jelaskan pula bahwa program genting ini adalah program nasional begitu ya dalam upaya percepatan penurunan stunting. Yang pastinya ini juga mengacu pada Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Nah, mungkin dapat Bapak jelaskan, apakah pemerintah daerah juga memiliki dasar hukum Pak? Dasar hukum atau regulasi turunan yang memastikan untuk pelaksanaan genting ini akhirnya berjalan berkelanjutan di Kota Cimahi. Kita berharap tidak hanya sesaat begitu ya, tapi sustainable, terus berlanjut begitu. Apa saja Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi Kota Cimahi juga dalam menuntaskan menyelesaikan stunting ini tertentu harus punya payung hukum. Payung hukum, betul. Salah satunya bahwa Kota Cimahi menetapkan atau mengeluarkan surat keputusan wali kota tentang tim pengendali genting. Ya, tim pengendali genting ini sebagai dasar payung hukum bagi kita semua dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan termasuk genting di Kota Cimahi ini. Nah, tentunya itu sebagai payung hukum kita bisa melaksanakan tugas itu dengan leluasa gitu Mbak. Betul. Karena kalau tidak ada payung hukum, tidak ada penguat untuk penguat. Jadi ragu-ragu ya Mbak. Ragu-ragu, betul. Ini sudah ada landasan hukumnya, semakin gaspol lagi gitu ya Pak ya. Dan tidak ragu-ragu Mbak. Tidak ragu-ragu lagi. Oke, kita bicara kembali mengenai pelaksanaan dari mekanisme pelaksanaan genting ya Pak ya. Ini juga menarik. Mungkin Bapak dapat menjelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan dari genting dan juga tentunya kalau kita bicara mengenai bentuk kontribusi dari orang tua asuh seperti apa. Orang tua asuh ini kan kalau saya yang awam ya Pak, orang tua asuh ini seperti orang tua yang memang mungkin tidak secara bloodline, secara garis darahnya ini orang tua kandung misalnya begitu. Bukan tapi anak kandung gitu bukan ya. anak kandung, tapi ternyata punya kontribusi luar biasa untuk mengentaskan stunting. Mungkin dapat Bapak jelaskan seperti apa kontribusi dari orang tua asuh? Ya, tentunya Mbak dalam membantu ini, menyiapkan ini bahwa pemberian bantuan dan program genting ini sifatnya adalah sukarela. Ya, sukarela. Dan dapat berbentuk nutrisi maupun non nutrisi. Nah, untuk bantuan nutrisi disesuaikan dengan kemampuan ya Mbak ya. Sesuai dengan kemampuan, misalnya nutrisi yang senilai 15.000 per hari per orang. Nah, ini minimal 6 bulan. Itu kita berikan. Nah, kemudian N2 ya senilai 15.000 per hari per orang minimal 3 bulan. Nah, ini kita berikan seperti itu. Kemudian N3-nya bagaimana? Itu pemberian 2 butir telur setiap hari minimal 6 bulan. Nah, ini salah satunya dilakukan oleh kita.
Sementara bantuan nutrisi juga dapat berupa yaitu pemenuhan jamban sehat, yaitu jamban sehat ya. Kemudian ya kita bebas dari ODF juga ya, ODF, kemudian dapur sehat, airnya bersih, kemudian bisa juga bentuknya adalah kontribusi genting berupa edukasi ini khususnya, edukasi kepada masyarakat atau orang tua atau keluarga yang berisiko stunting. Pilihan bantuan itu pencegahan stunting, itu semuanya diserahkan kepada masyarakat yang akan menjadi orang tua asuh lah. Mudah-mudahan Cimahi ini banyak orang tua asuh yang mau dan peduli terhadap anak-anak kita semua. Oke, baik. Jadi artinya pemirsa, ternyata walaupun ya kita selalu mungkin merasa bisa nggak ya menolong seseorang begitu ya, walaupun bukan anak kandung sendiri, gitu, bukan anak sendiri gitu iya, ya. bukan Tapi anak kandung. ternyata program ini justru menggugah kita semua bahwa kita punya kontribusi yang luar biasa untuk mencegah stunting ini ya Pak. Siapapun kita, berapapun nominalnya ini sangat berarti sekali gitu ya. Ya, dengan untuk kegotong royongan, luar kepedulian. biasa. Alhamdulillah ini seluruh kepala dinas juga melaksanakan hal yang sama, yaitu harus memiliki anak asuh kan gitu, membantu secara bersamaan. Membantu bersama gitu ya. Tentunya dengan program Zero New Stunting ini perlu adanya target bersama. Bagaimana target kira-kira yang diupayakan oleh pemerintah Kota Cimahi untuk bisa bersama-sama kita menyelesaikan permasalahan stunting di Kota Cimahi. Tetap bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Ini desaku. Alamnya indah dan warganya ramah. Desaku punya semuanya. Berlibur ke pantai, kami tidak perlu itu. Setiap hari kami bermain di sana. Makan ikan segar sudah biasa. Listrik menyala walau kadang-kadang. Di sini, di desaku, hanya satu yang tak sama. Tak ada masjid seperti di desa kalian. Aku, bapak, dan kakekku harus menyeberang laut untuk sholat Jumat. Aku dan warga desaku rindu masjid sejak dulu. Dan kini, karena kalian orang-orang baik, rindu kami pada masjid sudah bertepi. Masjid kokoh berdiri di desaku. Suara azan bisa didengar di 5 waktu. Terima kasih kita punya desa Susama. Di balik sebotol air Hevitro, ada proses panjang dan teliti yang dimulai dari sini. PT Patna Lestari, tempat lahirnya air demineral berkualitas tinggi. Tak seperti air minum biasa, Hevitro melalui proses reverse osmosis. Teknologi pemurnian canggih yang menyaring mineral berlebih dan zat yang tidak dibutuhkan tubuh. Hasilnya, air yang lebih ringan dan lebih murni. Setiap tahapan produksi dikontrol dengan ketat. Air diuji secara berkala oleh tim quality control untuk memastikan kejernihan, kebersihan, dan keamanan di setiap tetesnya. Setelah dipastikan memenuhi standar, air dikemas dalam lingkungan steril. Mulai dari pencucian botol, pengisian, hingga penutupan. Dari pabrik, Hevitro kirim ke berbagai titik distribusi. Hingga akhirnya, tiba di tangan konsumen, tetap segar, tetap steril. Karena kami percaya, air yang baik harus memberi rasa tenang. Hevitro bukan hanya air minum, tapi pilihan gaya hidup sehat yang minim beban bagi tubuh. Hevitro lebih ringan, tanpa mineral berlebih. Anda masih bergabung bersama kami untuk membahas mengenai Zero New Stunting dan juga program genting yang tengah diupayakan oleh pemerintah Kota Cimahi. Ini menarik bahwa ternyata elaborasi yang dilakukan ada berbagai pihak, sinergitas yang dilakukan bersama untuk bisa menyelesaikan permasalahan stunting ini begitu luar biasa. Karena apa? Adanya program orang tua asuh ini bisa menjadi salah satu langkah untuk mengajak berbagai pihak, kesadaran masyarakat ini semakin digugahkan begitu ya Pak ya. Betul. Bahwa ternyata siapapun kita punya
berkontribusi luar biasa untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan stunting. Tapi bicara mengenai stunting ini, kita masih bersama dengan Wali Kota Cimahi, Bapak Ngatiana. Bapak, kita bahas mengenai sebuah program. Pasti tentu ada saja tantangan yang dihadapi, kendala yang mungkin dihadapi bersama oleh berbagai pihak di sini untuk bisa mengimplementasikan program Genting. Mungkin Bapak dapat jelaskan apa saja tantangan, kemudian kendala yang dihadapi untuk permasalahan stunting di wilayah Kota Cimahi. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak, bahwa dalam membangun suatu new zero stunting tentunya pasti ada kendala dan tantangan. Betul. Tantangan itu adalah pasti adalah ya, pasti ada. Orang akan berhasil pasti ada tantangan. Tetapi bisa melalui tantangan pasti akan hasilnya maksimal. Nah, tantangan tersebut adalah salah satunya adalah bagaimana kita mengelola pola pikir ya. Kadang masyarakat juga masih menganggap stunting itu biasa-biasa saja, kan gitu ya. Nah, bisa biasa saja. Padahal dampaknya sangat panjang terhadap kecerdasan, produktivitas anak, bahkan sampai anak tersebut berusia dewasa. Itu masih stunting ya, bukan hanya dikatakan stunting itu kuntet atau kunting saja ya. Betul. Itu kecerdasan berpikir itu termasuk stunting. Karena itu kami terus melakukan edukasi dan kampanye agar kesadaran masyarakat meningkat dan mengajak untuk peduli terhadap masyarakat dan tidak mudah ataupun membutuhkan kerjasama dan pemahaman yang sama akan tujuan dan gerakan ini. Sehingga kita melaksanakan kegiatan ini, bagaimana tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Karena kami terus melakukan dan mengajak kepada seluruh masyarakat, karena Genting ini bisa terlaksana saat banyak orang pada peduli. Ya, pada peduli, banyak orang bersama-sama bergerak untuk mau berbagi kepada masyarakat, bagi orang-orang khususnya juga tidak mampu juga, sehingga nanti yang tidak mampu ini adalah akan berpengaruh juga terhadap anak-anak kita menjadi stunting. Disitulah kita lakukan bagaimana kita kerjasama dengan masyarakat, dengan orang tuanya, sehingga kita keluarkan kepedulian kita terhadap anak-anak kita. Keluarkan kepedulian kita untuk anak-anak, terutama untuk mencegah stunting. Tapi kembali lagi Pak, untuk permasalahan, kendala, dan tantangan pastinya ada. Tapi juga pasti pemerintah Kota Cimahi punya target ke depan begitu ya. Target yang dicapai melalui program Genting ini. Apa saja Pak target-target yang akan diraih bersama? Target kita bahwa kami adalah ingin menurunkan bagaimana prevalensi stunting secara signifikan dengan 0 anak stunting yang baru di Kota Cimahi ini. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan tidak ada lagi stunting baru gitu ya Mbak ya. Tapi lebih dari itu kami ingin juga membangun budaya peduli agar setiap keluarga sadar bahwa tumbuh kembang anak adalah tanggung jawab kita bersama. Itu menjadikan program kita, dan secara nasional Kota Cimahi diberi target yaitu sejumlah 1.562 keluarga risiko stunting Kota Cimahi untuk dicarikan orang tua asuh. Ini adalah target kita yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Benar-benar Cimahi dengan tujuan yaitu New Zero Stunting. Oke, baik. Bapak, kalau kita bicara mengenai konteks pembangunan manusia ya, atau pembangunan suatu daerah, khususnya di wilayah Kota Cimahi. Bagaimana Bapak sendiri memandang bahwa program seperti Genting ini adalah bagian, begitu Pak, bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Kita melihat dari stunting dan pembangunan manusia bahwa pembangunan sumber daya manusia itu dimulai dari keluarga. Ya, mulai dari keluarga dulu. Sejak anak tumbuh sehat, kemudian cerdas, kuat ya, otomatis kualitasnya bagus dan sumber daya manusianya juga bagus. Ini salah satu adalah kegiatan itu. Kemudian Genting juga berperan memperkuat fondasi keluarga, kemudian terutama bagi mereka yang rentan ya. Jadi program ini bukan sekedar intervensi sosial, tetapi juga strategi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul yang akan membawa Cimahi lebih maju dan Cimahi masa depan yang lebih baik.
Oke, masa depan yang lebih baik tentunya ini juga pemerintah Kota Cimahi tidak bisa bekerja sendiri ya Pak ya. Iya, Perlu betul. adanya sinergitas dari berbagai pihak. Dan juga masyarakatnya harus semangat ya Pak, bareng-bareng ya Pak ya untuk Ya. menyelesaikan permasalahan stunting. Mungkin dari Pak Ngatiana sendiri, apa saja harapannya khususnya untuk wilayah Cimahi, terlebih khusus masyarakatnya nih Pak, agar bersama-sama untuk guyup begitu Pak ya, gotong royong guyup untuk nih, Mbak. penanganan masalah stunting Masalah ini. stunting, ya. Bagaimana Pak harapannya? Harapan kita bahwa pemerintah Kota Cimahi menyadari ya bahwa stunting ini bukan hanya masalah gizi semata, tetapi melakukan melainkan adalah masalah sosial yang memerlukan keterlibatan semua pihak. Ya. Masalah stunting juga ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, itu salah satunya yang kita inginkan dan kami mengajak kepada seluruh warga Kota Cimahi untuk bergandengan tangan, bekerja sama, jadilah bagian dari gerakan orang tua asuh untuk mencegah stunting di Kota Cimahi. Dengan hanya 2 butir telur aja akan banyak generasi terselamatkan ya. Dengan satu tangan, satu hati yang peduli bisa menyelamatkan masa depan anak-anak kita nanti. Setiap tindakan kecil jika kita lakukan bersama akan membawa dampak besar bagi generasi kita nantinya. Dan melalui program genting ini kami ingin menggerakkan masyarakat, dunia usaha termasuk akademisi, media, lembaga maupun organisasi yang lain, baik itu organisasi profesi maupun organisasi kemasyarakat untuk dapat mengambil bagian menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting agar setiap anak Cimahi nanti dapat tumbuh sehat, cerdas, berdaya saing dan nantinya siap untuk menjadi pemimpin di masa depan menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Luar biasa ya Pak ya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa program genting ini kita harapkan bisa menggerakkan hati banyak orang, masyarakat, dunia usaha, akademisi semuanya ini bersatu padu untuk bisa bersama-sama kita mencapai titik zero new stunting, tidak ada stunting baru begitu ya Pak ya. Dan seperti yang tadi Bapak sampaikan ini juga seiring dengan yang disampaikan pula oleh Menteri Kesehatan waktu itu Pak Budi Sadikin juga menyampaikan ya Pak, 2 telur saja sebetulnya ya. 2 telur bisa saja menyelamatkan loh ya, bisa menyelamatkan anak-anak kita terutama juga mungkin ibu hamil agar tidak mengalami stunting untuk putri-putrinya ya Pak ya. Betul, Mbak. Jadi kalau kita lihat optimis ya Pak, optimis Cimahi bisa ya Pak ya. Saya optimis karena Cimahi ini kecil ya, hanya 3 kecamatan. Tapi saya yakin dengan masyarakatnya yang di sini 23 etnis, tapi bersama-sama untuk membangun Kota Cimahi, termasuk pengentasan stunting ini. Oke, baik pemirsa. Itu artinya mari kita bersama-sama untuk bisa menjadi orang tua asuh. Berapapun nominal yang diberikan ini amat sangat berarti untuk kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan stunting dan zero new stunting, tidak ada stunting baru akan bisa kita capai bersama di Kota Cimahi. Terima kasih banyak Bapak Wali Kota Cimahi, Bapak Letkol Purnawirawan Ngatiana SAP yang sudah berbincang dalam talk show kali ini. Dan pemirsa tentunya kita berharap apa saja yang sudah disampaikan oleh Pak Ngatiana bisa kita cermati bersama bahwa pemerintah Kota Cimahi tidak bisa bekerja sendiri. Pastinya perlu elaborasi dari berbagai pihak, sinergitas diperlukan untuk bersama-sama kita mengentaskan Cimahi dari stunting agar mencetak masa depan yang lebih cerah di Kota Cimahi. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak sudah berbincang bersama kami. Terima kasih pula untuk Anda yang telah menyaksikan talk show kali ini dan masih banyak perbincangan lainnya yang akan terus kita hadirkan di talk show berikutnya. Saya Mas Putri pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak, terima kasih. Mangga atur nuhun ya Mbak. Sama-sama Bapak. Jadi ini apa ya? Memang apa ya? Kalau di Cimahi kan kecil jadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, akhirnya kita jumpa lagi di acara Musik Plus. Plus musiknya, plus infonya, dengerin yang baik-baik ya. Apa kabar sobat? Semoga semua sobat dimanapun kalian berada sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sobat, Nino mau nanya nih, di antara sobat ada yang suka insomnia atau kesulitan tidur nggak? Buat yang sering mengalami, pasti sobat mempunyai lingkar hitam